Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyara Masari, NPM 12 01 902. Hari ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester. Jadi di sini saya akan mengilustrasikannya. Pertama-tama di sini saya akan menggunakan Zahir Accounting. Jadi langsung aja di sini kita membuat data baru. Di sini untuk nama perusahaannya itu PT Aisyah Rahma dari jalan alamat perusahaannya itu Jalan Cempaka, lalu untuk negaranya itu Indonesia, Kota Jakarta, kode posnya 123456, lalu nomor teleponnya 021 578954, lalu untuk emailnya itu Aisyah Rahma 7@mail.com. Lalu untuk bulannya itu Januari 2020. Tutup bukunya itu Desember. Untuk nomor departemennya 1. Untuk bidang usahanya perdagangan umum. Di sini untuk mata uangnya itu rupiah. Lalu untuk mata uang asingnya dolar. Nah, lalu selanjutnya itu di sini saya akan membuat beberapa akun yang akan saya edit. Nah, di sini pertama-tama itu kita ke data rekening, lalu daftar data. Lalu kita ke switch mode. Lalu untuk di sini untuk piutang usahanya itu kita ubah menjadi piutang dagang. Lalu selanjutnya itu ada persediaan 1, kita ubah menjadi persediaan handphone. Di sini untuk persediaan 1-nya tadi kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Lalu untuk persediaan 2-nya itu kita ubah menjadi persediaan handphone. Lalu untuk persediaan 3 kita ubah menjadi persediaan casing. Lalu yang keempat itu ada persediaan baterai. Lalu selanjutnya itu ada HPP. Untuk harga pokok penjualannya itu di sini kita ubah jadi harga pokok penjualan saja. Lalu untuk utang usaha
Di sini untuk utang usahanya kita ganti jadi utang dagang. Nah, sini kita tutup. Lalu selanjutnya itu di sini saya mau men-setting saldo. Di sini kita pilih saldo awal akun. Di sini untuk kasnya itu saldonya sebanyak 5 juta. Lalu selanjutnya untuk saldo bank sebanyak 50 juta. Lalu selanjutnya itu piutang dagang sebanyak 15 juta. Lalu untuk persediaan handphone itu sebanyak 20 juta. Lalu selanjutnya itu persediaan casing sebanyak 1.500.000. Lalu selanjutnya itu ada persediaan baterai sebanyak 750.000. Lalu selanjutnya ada kendaraan sebanyak 120 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan kendaraan sebanyak minus 12 juta. Lalu selanjutnya itu ada liabilitas, itu ada utang dagang sebanyak 5.400.000. Lalu selanjutnya itu untuk utang bank. Untuk utang banknya sebanyak 30 juta. Lalu selanjutnya itu ada modal disetor sebanyak 100 juta. Lalu selanjutnya itu ada laba ditahan sebanyak 40 juta. Lalu ada laba tahun berjalannya sebanyak 25 juta 50.000. Sini sepertinya ada yang belum balance. 40 juta. Untuk laba ditahannya 40 juta. Lalu untuk modal disetornya ada 100 juta. Untuk utang banknya itu untuk persediaan handphonenya tadi itu sebanyak 20.200.000. Nah, di sini kalau tandanya udah 0 berarti di sini udah balance ya teman-teman. Kita langsung rekam aja. Nah, selanjutnya itu di sini kita mau masukin nama customer dan lain-lain. Nah, di sini itu kita tambah data. Nah, lalu di sini itu untuk ID-nya itu di 01. Untuk nama perusahaannya itu ada toko, tipenya customer. Lalu selanjutnya C002 itu ada toko berkat. Lalu C303 ada toko sukses.
Lalu selanjutnya itu ada C strip 004. Itu nama perusahaannya Raffi. Lalu tambah data lagi. Selanjutnya itu kita memasuki nama 3 vendor. Di sini untuk tipenya itu kita pilih vendor. Lalu di sini kita tulis ID-nya V001. Untuk nama perusahaannya itu Levia Tun. Lalu tambah data lagi. Nah, di sini itu kita masukin V strip 002. Untuk nama perusahaannya itu Toko Semangat. Sini kita ubah jadi vendor. Lalu kita tambah data lagi. Ganti vendor. Nah, di sini itu kita masukin V strip 003. Nama perusahaannya itu Toko Komputer. Lalu selanjutnya itu kita tambah lagi. Di sini saya akan masukin employee. Kita ganti di sini nama perusahaan, namanya itu Iwan. Mulai lagi. Di sini namanya Badu. Selanjutnya itu ada namanya Tari. Lalu info yang keempat itu namanya Agus. Dan employee yang kelima itu namanya Dani. Selanjutnya itu di sini saya mau masukin yang order. Nah, di sini untuk nama perusahaannya itu Haji. Nah, terus di sini saya mau masukin saldo awal piutang usaha. Di sini kita klik setting saldo awal piutang usaha. Nah, di sini kita klik baru. Lalu untuk nama pelanggannya itu di sini kita masukin Toko Anugrah per tanggal 11 November 2019. Untuk nomor invoice-nya itu lalu untuk nilai piutangnya itu sebanyak 2 juta. Lalu tambah lagi di sini itu sama tokonya Toko Anugrah.
pertanggal 12 Desember 2019. Senilai 4.700.000. Lalu selanjutnya itu pertanggal 13 Desember 2019. Voice-nya tanggal 3. Nilai piutangnya sebanyak 3.200.000. Lalu selanjutnya itu kita masukin baru toko sukses. Itu pertanggal sama 13 Desember 2019. 004 senilai 750.000. Lalu yang terakhir itu ada Raffi. Pertanggal 13 Desember 2019. INV-nya 05 senilai 4.750.000. Nah, jadi di sini totalnya itu ada 15.400.000. Nah, di sini kita tutup. Langsung aja di sini saya mau membuat saldo awal hutang usaha. Di sini kita klik setting, saldo awal, pilih yang saldo awal hutang usaha. Lalu di sini pilih baru. Di sini nama pemasoknya itu ada Sepiapon. Tanggalnya itu 18 Desember. Lalu untuk nomor invoice-nya itu INV strip 023. Lalu nilainya itu 2.300. Lalu tambah lagi itu ada toko semangat. Tanggalnya itu tanggal 11 Desember 2019. Untuk nomor invoice-nya itu X11 sharing 123 senilai 3.100.000. Nah, di sini untuk totalnya itu ada 5.400.000. Di sini kita tutup, lalu selanjutnya itu kita ke data harta tetap. Nah, di sini itu kita tambah data, lalu di sini kita tulis mobil yang Innova. Untuk kelompoknya itu kendaraan roda 4. Lalu harga belinya itu sebanyak 120 juta. Lalu untuk umur ekonomisnya itu 10 tahun. Untuk akumulasi bebannya itu minus di sini untuk akumulasi bebannya itu minus 12 juta terhitung 31 Desember 2019. Nah, selanjutnya itu di sini saya akan masukin persediaan. Kita pilih data produk. Lalu kita tambah data. Lalu untuk kelompok barangnya itu di sini kita edit. Untuk produk satunya itu
Di sini untuk persediaan handphone. Nah, di sini itu untuk sifat persediaannya itu disimpan, dibeli, dijual, dan Vivo costing. Lalu selanjutnya itu untuk penjualannya itu di sini kita ganti jadi persediaan barang dagang. Di sini untuk penjualannya itu kita ganti persediaan barang dagang. Lalu untuk yang returnya itu di sini kita ganti jadi persediaan barang dagang juga. Lalu selanjutnya itu ada persediaan. Di sini kita ubah persediaannya itu jadi persediaan handphone. Kan? Lalu selanjutnya itu untuk produk 2. Di sini kita edit. Nah, di sini itu jadi persediaan casing. Nah, untuk persediaan casing di sini sama. Untuk sifat persediaannya itu disimpan, dibeli, dijual, dan Vivo costing. Nah, lalu di sini itu untuk di sini untuk harga pokoknya diganti menjadi harga pokok penjualan tanpa hashtag. Lalu selanjutnya itu untuk penjualannya itu diganti menjadi persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Lalu selanjutnya itu untuk persediaannya itu di sini kita ganti jadi persediaan casing. Lalu selanjutnya itu ada produk 3, di sini kita edit. Nah, di sini persediaan baterai. Nah, untuk persediaan baterai, nah untuk persediaannya itu di sini kita ganti jadi persediaan baterai. Untuk harga pokoknya itu di sini kita ganti jadi harga pokok penjualan. Untuk penjualannya itu persediaan barang dagang. Untuk level penjualannya juga sama. Lalu kita rekam. Lalu selanjutnya itu kan ada tambahan kelompok barang. Jadi di sini saya akan langsung tambahin aja. Di sini script baru. Lalu tulis peralatan. Nah, di sini itu
peralatan kantor dia nggak dijual, lalu dia average costing. Untuk persediaannya diganti menjadi persediaan. Hasil dan peralatan. Nah, selanjutnya itu saya mau buat persediaan handphone. Nah, di sini untuk buat persediaan handphonenya itu nah, selanjutnya itu di sini saya mau membuat persediaan. Persediaan handphonenya itu nah, selanjutnya itu saya mau buat persediaan handphone. Di sini untuk persediaan handphonenya itu untuk kode barangnya itu H001. Di sini untuk deskripsinya itu Samsung Galaxy J1, lalu rekam, lalu masih sama data produk. Di sini kita tulis H002, barangnya persediaan handphone. Lalu deskripsinya itu Samsung Galaxy J7. Lalu kita ke data produk lagi. H003. Deskripsinya itu Oppo F1 Plus. Lalu selanjutnya itu data produk lagi H004. Untuk deskripsinya itu Oppo F1S. Selanjutnya itu kita ke persediaan casing. Untuk persediaan casing itu di sini kita kodenya itu C061. Deskripsinya itu casing Samsung.
Lalu sama di sini kodenya C002. Untuk deskripsinya itu Kevin Oppo. Lalu selanjutnya itu kita ke persediaan baterai. Di sini kodenya itu B. Deskripsinya itu baterai lalu data produk tambah. Di sini kode barangnya itu B002. Untuk deskripsinya itu baterai oh lalu selanjutnya saya mau setting saldo awal persediaan. Nah, di sini untuk setting saldo awal persediaannya itu di sini kita saldo awal persediaan. Nah, di sini kita klik baru. Lalu di sini untuk kode barangnya itu Samsung Galaxy J1. Untuk stok awalnya itu sebanyak 4. Harga satuannya itu 1.500.000. Rp1.500.000. Lalu selanjutnya itu ada Samsung Galaxy J7. Itu sebanyak stok awalnya 2. Seharga 2.800.000. Lalu selanjutnya itu Oppo F1 Plus. Stok awalnya itu 5. Harga pokok satuannya itu 1.100.000. Lalu selanjutnya ada Oppo F1S. Stok awalnya itu 1. Harganya 3.100.000. Lalu selanjutnya itu kita ke casing Samsung. Itu sebanyak stok awalnya itu 10. Harga satuannya itu 100.000. Lalu selanjutnya ada casing Oppo. Stok awalnya itu ada 10. Satuannya itu 50.000. Lalu selanjutnya itu ada baterai Samsung. Stok awalnya itu ada 5. Seharga 50.000. Lalu yang terakhir itu ada baterai Oppo
sebanyak 10. Harga satuannya itu 50. Nah, ini semuanya totalnya itu ada 22.450.000. Nah, selanjutnya itu saya akan menjawab soal UASnya dari transaksi nomor 1. Nah, lalu di sini pertama itu kita pilih kas dan bank, lalu pilih yang kas keluar. Di sini untuk akun kasnya itu kas, lalu untuk penerimaannya itu Haji Ahmad. Lalu per tanggal 2 Januari 2020 untuk kode sewanya itu sewa dibayar di muka. Senilai 9.500.000. Nah, selanjutnya itu nomor 2 kita ke modul pembelian. Nah, di sini itu kita ke invoice pembelian. Lalu selanjutnya itu kita tambah data. Invoice pembelian. Nah, di sini itu untuk nama penerimanya itu Toko Citra. Lalu selanjutnya itu per tanggal 3 Januari 2020 untuk kode barangnya itu kodenya itu nah seperti ini. Maaf yang tadi salah. Jadi untuk nama pemasoknya itu di sini kita masukin Toko Citra Komputer. Lalu per tanggal 3 Januari 2020 untuk nomor barangnya itu kodenya di sini kita klik baru. Untuk kode barangnya itu T-001. Lalu untuk kelompok barangnya itu peralatan kantor. Nah, untuk deskripsinya itu CPU komputer. Nah, lalu tambah baru lagi di sini untuk kode barangnya itu R-002. Lalu di sini deskripsinya itu monitor. Nah, lalu kita rekam. Lalu tambah lagi di sini kita masukin kode barangnya itu
P strip 003. Deskripsinya itu printer. Nah, lalu di sini kita pilih yang CPU. Lalu diterimanya itu sebanyak 1. Harganya itu 1.750.000. Lalu selanjutnya itu pilih pajaknya itu value add tax. Lalu selanjutnya itu kita pilih. Lalu di sini kita pilih monitor. Lalu di sini untuk jumlahnya itu sebanyak 1. Harga satuannya itu 350.000. Lalu ada printer. Untuk printernya itu sebanyak 2. Satuannya itu 215.000. Nah, lalu selanjutnya itu di sini kita jangan lupa masukin. Nah, di sini kita jangan lupa masukin pajaknya. Nah, selanjutnya itu kita ke transaksi yang ketiga. Nah, di sini nama pemasoknya itu Toko Semangat. Per tanggal 3 Januari 2020. Lalu di sini untuk nomor barangnya itu P01. Di sini diterimanya itu sebanyak 10 dengan harga 55.000. Lalu selanjutnya itu di sini nggak ada pajak. Lalu kita klik stock list dulu di sini. Lalu kita pilih yang baterai Oppo. Untuk baterai Oppo itu sebanyak 5. Lalu selanjutnya itu ada Oppo F1. Lalu juga ada Samsung Galaxy J7. Nah, di sini itu untuk Oppo F1 Plus-nya itu seharga 3 juta. Lalu selanjutnya itu untuk Samsung Galaxy J7-nya itu seharga 2.800.000. Nah, di sini kita isi untuk biaya lain-lainnya itu sebanyak 100.
Nah, lalu selanjutnya itu untuk soal nomor 4, di sini kita pilih kas dan bank. Lalu selanjutnya itu kita pilih kas keluar. Di sini Nah, selanjutnya itu untuk kas keluar itu di sini kita pilih yang akun kas. Lalu untuk penerimanya itu Dani. Nah, lalu selanjutnya itu per tanggal 7 Januari 2020. Untuk kodenya itu beban lain. Ini kita edit dulu jadi beban benzin karena selanjutnya itu ini jadi beban lain. Kita edit jadi beban ben itu senilai 25.000. Lalu selanjutnya itu kita ke transaksi nomor 5. Di sini kita pilih kas dan bank. Nah, lalu di sini kita pilih akun, kita pilih kas masuk. Nah, di sini untuk akun kas masuknya itu kita pilih yang kas. Lalu dari Raffi, pertanggal 8 Januari 2020. Untuk kodenya itu kode pendapatan lain senilai 180.000. Selanjutnya itu kita ke transaksi nomor 6. Di sini untuk transaksi nomor 6 itu kita ke modul pembelian. Nah, di modul pembelian ini kita ke pembayaran hutang usaha. Kita ke pembelian, pembayaran hutang usaha. Lalu di sini kita untuk akun kasnya itu bank, untuk penerimanya itu toko semangat. Lalu per tanggal 15 Januari 2020. Selanjutnya itu untuk nomor invoice-nya itu kita pilih yang X11-123. Jumlah yang dibayarnya itu sebanyak 3 juta. Lalu di sini untuk biayanya itu
kita masukin dendanya itu 40.000. Lalu selanjutnya itu untuk transaksi nomor 7 itu ada ke penjualan. Lalu di penjualan itu kita ke pembayaran hutang usaha. Pembayaran kita ke penjualan. Pembayaran hutang usaha. Penjualan. Lalu di sini kita ke pembayaran hutang usaha. Lalu kita di sini pilih yang akun kas. Penerimanya itu toko berkat. Kita ke pembayaran hutang usaha. Kas. Penerimanya itu di sini itu pilihnya yang kas. Kas penerimanya itu di sini untuk penerimaannya itu nah di sini lalu selanjutnya di sini selanjutnya untuk transaksi nomor 7 itu kita ke penjualan. Nah, di sini itu kita ke pembayaran piutang usaha. Di sini itu akun kasnya kas. Dari toko berkat per tanggal 17 Januari 2020. Untuk nomor invoice-nya itu 03. Nah, di sini itu jumlah bayarnya itu sebanyak Nah, lalu untuk biaya lainnya itu 200.000. Lalu selanjutnya itu untuk nomor 8 itu tetap ke modul yang sama. Di sini itu kita ke uang muka penjualan. Nah, di sini itu
Selanjutnya itu kita ke penjualan, ke uang muka penjualan. Nah, di sini itu untuk akunnya itu akun kas, pilih yang kas. Lalu untuk pelanggannya itu toko berkat sebesar 300.000 per tanggal 19 Januari 2020. Nah, itu lalu di sini kita pilih pengiriman barang dijual. Nah, di sini itu untuk nama pelanggannya itu di sini toko berkat. Lalu per tanggal 19 Januari 2020. Lalu untuk nomor barangnya itu B001 dikirim sebanyak 5 pieces dengan harga 75.000. Selanjutnya masih toko berkat. Sini kita pilih yang kode baterai Oppo B004. Ini untuk jumlahnya itu sebanyak 6. Lalu seharga 65.000. Selanjutnya itu ada casing Samsung. Casing Samsung itu jumlahnya sebanyak 4. Harga satuannya itu 160.000. Lalu yang terakhir itu ada casing Oppo. Casing Oppo itu sebanyak 5 pieces. Harga satuannya itu 65.000. Nah, seperti ini lalu kita rekam. Lalu selanjutnya itu kita lanjut ke transaksi nomor 9. Di sini kita kembali ke modul penjualan. Lalu di sini kita pilih pembayaran piutang usaha. Nah, di sini untuk pembayaran piutang usahanya itu kita pilih akunnya kas. Lalu dari toko Anugrah per tanggal 20 Januari 2020. Untuk nomor invoice-nya itu NF01. Untuk gironya itu kita checklist. Di sini untuk nomor gironya itu kita isi jadi BG 01 023 per tanggal 24 Januari 2020. Nah, lalu selanjutnya kita masukin lagi kas.
Jadi toko Anugrah, nomor invoice-nya itu F0102. Untuk gironya itu di sini kita checklist. Untuk tanggalnya itu pertanggal 24 Januari 2020. Nomor gironya itu sama BG 010023 pertanggal 24 Januari 2020. Lalu selanjutnya itu di sini kita akan transaksi nomor 11. Nah, di sini kita ke modul penjualan. Pada modul penjualan ini kita ke invoice penjualan. Nah, di sini kita bisa tulis untuk nama pelanggannya itu Toko Anugrah. Lalu per tanggal 21 Januari 2020. Lalu untuk nomor barangnya itu Samsung Galaxy J1. Lalu dikirimnya itu sebanyak 2, seharga 2 juta. Checklist tunai. Lalu untuk salesman-nya itu di sini kita tambah baru Chandra. Di sini per tanggal 21 Januari 2020. 21 Januari 2020. Lalu transaksi selanjutnya itu transaksi nomor 12, kita ke modul pembelian. Nah, di sini kita ke pembayaran utang usaha. Nah, di sini itu kita pilih kas. Lalu kita pilih bank penerimanya itu Toko Semangat. Pertanggal 21 Januari 2020. Untuk nomor invoice-nya itu yang pertama, untuk jumlah yang dibayarnya itu sebanyak 3.100.000. Lalu untuk gironya itu kita checklist. Untuk nomor gironya itu BG 0001. Lalu selanjutnya itu transaksi nomor 13. Nah, di sini kita ke kas dan bank. Lalu kita ke kas keluar. Lalu untuk akun kasnya itu pilih kas. Lalu penerimanya itu kita pilih Iwan. Lalu per tanggal 25 Januari 2020. Untuk kodenya itu beban gaji dan upah. Lalu nilainya itu sebanyak 700.000.
Lalu selanjutnya itu sama, kita pilih kas. Penerimanya kita pilih Badu. Bertanggal 25 Januari 2020. Untuk kodenya itu beban dan gaji. Senilai 950.000. Lalu selanjutnya itu ada tari. Bertanggal 25 Januari. Lalu untuk kodenya itu beban gaji yang upah. Senilai 400.000. Lalu selanjutnya itu yang terakhir itu ada Agus. Itu beban gaji dan upah. Senilai 125.000. Lalu selanjutnya itu ada transaksi nomor 15 itu kas dan bank. Nah, di sini untuk kas dan bank itu kita pilih giro keluar. Lalu kita pilih giro cair. Sini kita lihatkan. Lalu selanjutnya itu untuk transaksi nomor 16 itu kita ke modul persediaan. Nah, di sini kita pilih pemakaian atau penyesuaian barang. Nah, di sini kita isi per 29 Januari 2020. Lalu selanjutnya itu kodenya itu C001. Di sini untuk jumlahnya itu kita -1. Lalu akun baru edit pesan kasih filenya. Nah, di sini itu untuk casing Samsungnya tadi, di sini kita edit dulu persediaan casing. Kodenya lalu untuk akunnya itu, nah di sini untuk akunnya itu kita klik edit, lalu untuk klasifikasinya itu persediaan barang dagang, lalu namanya itu kerusakan dan kegagalan
material. Nah, di sini tadi itu kita ke persediaan barang. Kita edit. Nah, di sini itu kita tulis kerusakan dan kegagalan material. Nah, di sini lalu kita rekam. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.